Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Puji syukur pada Allah, salawat dan salam marilah kita limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca Fatihah untuk guru kita Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar Eski wa usulihi wa furu'ihi. Untuk muallif kitab ini Dr. Hasan Jum'ah Hamad dan Syekh Dr. Ikrimah Sobri, dan kepada orang tua kita ilaihim walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Buka halaman 176, paragraf kedua yang tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala li sadiqun. Ini cerita, ada cerita Bu. Qala berkata li kepadaku siapa sadiqun, teman. Dahabtu ila qaribin. Dahabtu aku pergi ila qaribin kepada kerabat. Maisuril hal, yang kondisinya enak, kondisinya mudah. Wa talabtu musa'adatahu, wa talabtu dan aku meminta musa'adatahu akan bantuannya. Pabaka kemudian ia menangis. Jadi cerita, pengarang kitab ini cerita, ada kawan bicara kepada saya, di mana kawannya ini pergi menemui kerabatnya yang kaya raya, lalu meminta bantuan. Begitu dimintain bantuan, orang yang kaya tadi itu menangis Pak, Bu. Fakultu lahu, lalu aku katakan kepadanya, wallahi ya am, demi Allah, ya am wahai paman. Jadi kalau orang Arab, orang Mesir itu kalau dewasa itu kita sering memanggil ya am. Ya am itu artinya amun itu sebenarnya paman, cuma orang Arab, orang-orang Mesir terutama itu bicaranya ya am. Lau kuntu, seandainya aku tahu, lau kuntu a'rifu, lau kuntu seandainya aku a'rifu tahu, anna ardo muskilati, bahwa mengemukakan problematika aku, alaika kepadamu, saufa yuthiruka akan menimbulkan kepadamu apa haddul buka, batasan menangis atau menangis, ma akhbartuka maka aku tidak akan memberitahumu biha dengan masalahku. Ketika yang dimintain tolong ini menangis, dia bilang, Pak Bu, tadi saja kalau saya tahu Bapak dimintain tolong oleh saya malahan menangis, saya tadi aja tidak akan bicara tentang diri saya kepada Bapak. Faqala li, lalu berkata li kepadaku, yang orang kaya tadi itu lalu balik berkata,
Wallahi ya bna akhi, demi Allah wahai anak saudaraku, innani abki ala nafsi, innani sesungguhnya aku abki, aku menangis, ala nafsi atas diriku, wa ala taksiri dan atas kesembronoan aku, nahwakum terhadap kalian. Li'annani sesungguhnya aku lam atafaqqad, tidak pernah meneliti, tidak pernah menyelidiki ahwalakum akan keadaan kalian, hatta ahwajtuka ila tolabiha, sampai engkau meminta kepadaku. Jadi orang kaya ini malah menangis, Bu. Pak, menangisnya kenapa? Ini kesalahan saya. Saya tidak pernah mengontrol kamu, tidak pernah melihat, mengawasi, sehingga saya tidak tahu bahwa kalian ini sekarang ini sedang susah. Itu yang dilakukan oleh orang kaya ini, Bapak Ibu. Jadi memang seharusnya kita, andai di antara kita ini diberikan ekonomi agak lumayan, harusnya kita ini mendatangi saudara-saudara kita itu, mendatangi, mencari tahu kira-kira mereka bagaimana kehidupannya, susah apa tidak. Jangan sampai nanti kita yang punya kelebihan ekonomi ini akan menjadi pertanyaan di hadapan Allah, karena kita punya saudara susah, lalu kita tidak mau tahu dengan saudara kita itu. Bo, ada nggak punya saudara kaya terus cuek sama ibu? Banyak ya. Nah, ini salah satu contoh saudara yang kaya, yang memiliki ekonomi lumayan tapi peduli dengan keluarganya. Kenapa demikian? Karena dalam Islam, kata Imam Ghazali itu dalam kitab Mau'izatul Mu'minin itu, ringkasannya Imam Al-Qasimi, itu beliau mengatakan tuh jangan sampai saudara kita itu minta seperti yang terjadi di sini ini. Itu tidak boleh. Harusnya kita yang mengajukan. Waktu pertemuan kapan saya kan pernah cerita itu. Harusnya sebagai seorang muslim, kalau kita punya pendapatan lebih, saudara kita susah, jangan sampai saudara kita ini minta kepada kita, tapi kita datang, kita kasih sekian buat dia, sekian buat kita. Lebih baik lagi kalau 50%, 50%. Gajinya 10 juta, nih 5 juta buat kamu, 5 juta buat saya. Ada yang begitu? Lebih baik lagi, ini amplop gaji saya, ambil, kamu butuhnya berapa, sisanya buat saya. Itu seharusnya seperti itu. Bo, ada yang begitu? Enggak ada. Kalau ada, jangan dikuburin sebelum meninggal ya, Bu. Itu seharusnya begitu. Kenapa? Karena kita ini punya tanggung jawab sebagai orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Falau tarohaman nasu, falau tarohama, maka seandainya saling berkasih sayang, siapa an-nasu manusia, lama kunna,
maka tidak adalah kami fi hadhil hal, dalam kondisi seperti ini. Jadi seandainya kita ini manusia, antar bapak ibu punya saudara, tentu dari saudara ada 3, ada 4, ada 5, sampai lebih daripada 5 misalnya. Itu kalau saling menyokong, saling berkasih sayang, itu tidak akan ada yang susah. Masalahnya adalah di antara kita ini tidak saling mendukung. Yang kayak pelit bin medit bin apa? Korek. Pelit. Sehingga apa yang terjadi? Ya, yang susah ini semakin susah. Dia mau minta bantu kepada siapa kalau bukan kepada saudaranya? Nah, oleh karena itu, ketika kita memiliki ekonomi yang agak lumayan, kita perhatikan saudara kita. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Jadi dzawil qurba dulu, kerabat dulu, baru wal yatama wal masakin, baru anak yatim.